Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Panglima Perang yang bernama Fathahillah, sang penakluk Portugis di Sunda Kelapa. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Fathahillah atau Faletehan merupakan panglima pasukan kerajaan Demak Cirebon yang memimpin penaklukan Portugis di Sunda Kelapa pada tahun 1527. Setelah mengusir Portugis, ia mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang berarti kota kemenangan. Nama Faletehan didapat dari orang Portugis yang bernama João de Barros dalam bukunya yang berjudul The Chadas da Asia. Kendati demikian, asal-usulnya masih diperdebatkan oleh para ahli hingga saat ini. Bahkan ada yang menganggap bahwa Fathahillah dan Sunan Gunung Jati adalah orang yang sama. Mengenai asal-usul dari Fathahillah, terdapat banyak pendapat dan riwayat yang dikemukakan oleh para sejarawan. Salah satu pendapat mengemukakan bahwa Fathahillah berasal dari Pasai, Aceh Utara, yang memilih untuk hijrah ke Mekah setelah tanahnya dikuasai oleh Portugis. Setelah beberapa tahun di Mekah, Fathahillah kembali ke tanah air, tetapi bukan ke Aceh, melainkan ke Jawa, tepatnya di Kerajaan Demak. Selain itu, ada pendapat yang meyakini bahwa Fathahillah adalah keturunan raja dari Arab dan masih keturunan Nabi Muhammad yang kemudian menikahi putri Raja Pajajaran. Pendapat lain menyebutkan bahwa Fathahillah lahir pada tahun 1448 dari pasangan Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda dan Nyai Rara Santang. Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda disebut sebagai pembesar Mesir keturunan Bani Hashim. Sedangkan Nyai Rara Santang adalah putri Raja Pajajaran, Raden Manah Rasa. Soal hubungan keluarga, banyak yang meyakini Fathahillah merupakan menantu dari Sunan Gunung Jati. Terlepas dari perdebatan asal-usulnya, Fathahillah diakui sebagai panglima perang yang berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Para sejarawan berpendapat bahwa Fathahillah menginjakan kakinya di Jawa pada tahun 1525, tepatnya di Tanah Sunda. Kedatangannya disambut baik oleh Raja Sunda, Prabu Surawisesa, yang dikenal oleh Portugis sebagai Raja Samio. Kerajaan Sunda pada saat itu telah melakukan kerjasama dengan Portugis guna melegitimasi kekuasaannya di Sunda Kelapa dari kekuatan politik Islam di wilayah Jawa atau Mataram. Namun, Fathahillah menilai bahwa kehadiran Portugis di Sunda Kelapa merupakan ancaman bagi seluruh wilayah Nusantara, terutama Jawa. Fathahillah kemudian pergi ke Demak dan mengabdikan dirinya kepada Sultan Trenggono, penguasa kerajaan Demak saat itu. Sultan Trenggono kemudian menikahkan adik perempuannya dengan Fathahillah. Selain itu, Fathahillah juga diberikan kuasa terhadap ribuan prajurit untuk mengislamkan Sunda dan merebut Sunda Kelapa dari Portugis. Dalam perjalanannya ke Sunda Kelapa, Fathahillah singgah di Kesultanan Cirebon untuk menggabungkan kekuatannya. Fathahillah diperkirakan membawa 20 kapal yang mengangkut sekitar 1.500 pasukan di bawah pimpinannya.
Ekspedisi itu mulai dilancarkan pada tahun 1526 dan berakhir pada tanggal 22 Juni tahun 1527 ketika pasukannya berhasil mengalahkan Portugis dan menguasai Sunda Kelapa. Setelah berhasil mengusir Portugis, Fatahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Penaklukan Fatahillah atas Portugis pada 22 Juni tahun 1527 kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Jakarta. Sejarawan seperti Slamet Mulyana dan Husein Jayadiningrat berpendapat bahwa Fatahillah dan Sunan Gunung Jati merupakan orang yang sama. Mereka meyakini bahwa Fatahillah selain sebagai penakluk Sunda Kelapa, juga sebagai seorang pendakwah agama Islam di Cirebon hingga akhir hayatnya pada tahun 1570. Namun, pendapat itu dibantah bahwa Fatahillah dan Sunan Gunung Jati merupakan dua orang yang berbeda. Hal ini dibuktikan dengan adanya makam Fatahillah dan Sunan Gunung Jati yang berada di lokasi yang berbeda. Selain itu, pendapat terkait sepak terjangnya juga berbeda. Fatahillah dikenal sebagai seorang panglima perang Demak, sedangkan Sunan Gunung Jati adalah anggota dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang sejarah panglima perang bernama Fatahillah, sang penakluk Portugis di Sunda Kelapa. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.